Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dasar kepribadian dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepribadian. Kata kepribadian berasal dari bahasa Inggris yaitu personality, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu prosopan atau persona, yang berarti topeng yang biasa dipakai dalam sebuah teater. Ada beberapa istilah dianggap sebagai sinonim dari kata kepribadian. Namun, ketika istilah tersebut dipakai dalam teori kepribadian, diberi makna yang berbeda-beda. Istilah tersebut yaitu yang pertama, kepribadian atau personality, menggambarkan perilaku secara deskriptif tanpa pemberi penilaian atau devaluatif. Yang kedua, karakter, menggambarkan tingkah laku dengan menonjolkan nilai yang salah atau nilai yang benar, nilai buruk dan baik secara eksplisit maupun implisit. Yang ketiga, watak atau disposition, karakter yang telah dimiliki sampai sekarang. Yang keempat, temperamen adalah kepribadian yang erat kaitannya dengan biologis atau fisiologis dan disposisi hereditas. Yang kelima, kebiasaan atau habit, respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Dan yang terakhir, yang keenam, akhlak, yang diambil dari bahasa Arab yang berarti tingkah laku. Dari beberapa pengertian tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu stabilitas dan tindakan spontan. Stabilitas artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat permanen dan berkelanjutan. Karakter diberi pengertian bersifat spontan, artinya bahwa perbuatan itu muncul dengan mudah dan tanpa paksaan. Kedua hal ini antara stabilitas dan spontanitas yang akan membentuk akhlak seseorang sehingga ia mempunyai kepribadian terpuji atau sebaliknya. Dengan demikian, arti dari kepribadian menurut Al-Ghazali yang mengacu pada keadaan batin manusia atau as-surat al-batinah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu unsur kepribadian. Menurut Imam Al-Ghazali, unsur kepribadian manusia dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, hakikat manusia. Al-Ghazali menganggap manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan spiritual. Yang kedua, dorongan dan emosi. Al-Ghazali membagi dorongan dan emosi sebagai bagian integral dan kepribadian manusia. Yang ketiga, struktur jiwa. Al-Ghazali membagi jiwa menjadi beberapa bagian, yaitu nafs atau jiwa dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti nafs al-ammarah, yaitu nafsu yang mendorong untuk melakukan keburukan. Nafs al-lawamah, yaitu nafsu yang memberikan ketenangan dan mengarahkan kebaikan tetapi masih rentan terhadap keburukan. Nafs al-muhmainah, yaitu tingkatan tertinggi di mana individu memiliki jiwa yang lembut dan suci, penuh dengan kecintaan kepada Allah. Yang keempat, tipologi kualitas insani. Menurut Imam Al-Ghazali mengidentifikasi berbagai kualitas insani yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, seperti sifat sabar, jujur, dan adil. Yang kelima, metode perbaikan akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali mengajarkan metode perbaikan akhlak yang mencakup pendekatan spiritual seperti taat syariat, pengembangan diri,
dan penggunaan metode keteladanan, pembiasaan, dan ta'alum untuk membentuk kepribadian yang baik. Yang keenam, stabilitas dan tindakan spontan. Menurut Imam Al-Ghazali, stabilitas artinya perbuatan yang dilakukan bersifat permanen dan berkelanjutan. Sedangkan tindakan spontan artinya perbuatan itu muncul dengan mudah tanpa paksaan. Untuk materi yang ketiga yaitu aspek kepribadian. Menurut Dr. Hajati Maunah MPDI, aspek kepribadian dapat digolongkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, karakter, yang kedua, temperamen, yang ketiga, stabilitas emosi, yang keempat, responsibilitas, dan yang kelima, sosiabilitas. Untuk yang pertama, karakter. Hal yang dipengaruhi oleh karakter adalah konsekuen dan konsisten, yaitu mematuhi etika, perilaku, dan memegang kepribadian, pendirian, atau pendapat dengan konsisten. Yang kedua adalah sikap atau sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen. Untuk poin yang kedua yaitu temperamen. Yang dipengaruhi adalah reaksi terhadap rangsangan, yaitu cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Untuk poin ketiga, stabilitas emosi, yang dipengaruhi kestabilan reaksi emosional, mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa terhadap rangsangan dari lingkungan. Untuk poin yang keempat, responsibilitas, yaitu yang mempengaruhi tanggung jawab, kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Untuk poin yang kelima adalah sosiabilitas, hubungan interpersonal, disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Materi yang keempat, faktor pembentuk kepribadian. Faktor pembentuk kepribadian manusia menurut sosiologi dan psikologi dapat dibagi menjadi 7 kategori. Yang pertama, faktor biologis atau genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor pendidikan. Yang keempat, faktor pengalaman hidup. Yang kelima, faktor budaya. Yang keenam, faktor keluarga. Dan yang ketujuh, faktor pengalaman kelompok. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis atau genetik, yang dipengaruhi dari warisan genetik dari orang tua yang dapat menentukan aspek tertentu dari kepribadian, seperti tingkat ekstroveri dan neurotisisme. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang tinggal termasuk keluarga, teman, sekolah, dan budaya di sekitar mereka juga dapat memiliki dampak besar dalam perkembangan kepribadian dan karakter. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan dan pengalaman belajar juga mempengaruhi bentuk pemikiran, nilai-nilai, dan preferensi seseorang, mempengaruhi perkembangan kepribadian. Faktor yang keempat, faktor pengalaman hidup, yaitu peristiwa yang dialami seseorang baik positif atau negatif seperti trauma atau pencapaian besar, itu juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang kelima, faktor budaya, yang dipengaruhi dari nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam budaya seseorang, yang menentukan perilaku dan harapan sosial. Hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dan berpikir. Faktor yang keenam, faktor keluarga.
hubungan dengan orang tua atau saudara kandung dalam keluarga yang dapat membentuk kepribadian anak, terutama melalui interaksi dan contoh yang diberikan oleh orang tua atau saudara kandung tersebut. Yang ketujuh, faktor pengalaman kelompok. Pengalaman dalam kelompok seperti keluarga, sekolah, atau tempat kerja yang memiliki budaya atau kebiasaan masing-masing mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang. Selanjutnya, peran bimbingan konseling dalam membentuk kepribadian siswa. Nah, dalam membentuk kepribadian siswa, guru BK itu sangat berperan penting. Salah satunya yaitu pengembangan karakter. Nah, di sini dengan kita mengetahui kepribadian seorang siswa, kita bisa mengembangkan karakternya. Jika dia memiliki karakter yang kurang baik, temperamental yang kurang baik, kita bisa mengolah bagaimana caranya agar kita bisa mengembangkan karakternya jauh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada pembentukan konsep diri. Dalam pembentukan konsep diri ini, siswa pasti memiliki potensial, apalagi dengan kepribadiannya yang berbeda-beda, kita bisa mengonsepkan siswa ini mau bagaimana, dia lebih cocoknya ke arah mana. Itu peran kita dalam membimbingnya. Kemudian ada dukungan emosional dan sosial. Ketika seorang memiliki latar belakang yang berbeda, apalagi membuat karakter pada diri siswa tersebut, guru BK bertugas untuk memberikan dukungan emosional nih. Jadi di dalam lingkungan sekolah terutama pasti ada yang namanya interaksi sosial antara siswa satu dengan siswa lainnya. Dengan perbedaan kepribadian ini, tugas kita sebagai peran kita yaitu mendukung nih. Apabila ia baik, kita dukung. Apalagi di ranah sosial, ada yang memiliki kepribadian yang kurang baik. Nah, kita sebagai guru BK berperan untuk meluruskan, mendukung emosionalnya, apakah ini baik ataupun tidak. Kemudian ada edukasi tentang perkembangan remaja. Nah, peran kita bukan sebagai guru BK, ini mengedukasi nih perkembangan remaja di usianya dia, itu baiknya seperti apa. Lalu ini perkembangan remaja baik secara psikis, fisik, ataupun secara batin. Nah, jadi dalam perkembangan remaja ada yang namanya perkembangan fisik. Ini pasti dialami oleh seluruh siswa-siswi. Nah, ini kita memberikan edukasi perkembangan fisik itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang sedikit tabu, banyak yang menganggap ini tabu, tapi ini harus edukasikan agar mereka tidak salah kaprah. Lalu tidak boleh punya batasan, tidak boleh seperti ini antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh bersentuhan di area-area tertentu seperti itu. Kemudian perkembangan emosionalnya dari perkembangan remaja tersebut harus kita edukasi nih. Di usia kalian yang segini ini sering terjadi seperti ini, jadi kalian harus bisa seperti ini. Itu peran guru BK mengedukasi tentang perkembangan remaja ini. Kemudian peran kita sebagai calon guru BK, nantinya kita harus bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Kalau kita jatuhnya di lembaga, kita harus bisa nih berkolaborasi dengan guru-guru wali kelas, kepala sekolah, kesiswaan, agar apa, kita yang tidak punya, apabila kita tidak punya jam di dalam kelas, kita masih bisa mengawasi, mengayomi mereka dengan cara tanya-tanya dan berkolaborasi dengan wali kelasnya yang setiap hari ketemu, atau guru mata pelajarannya yang ada di kelas. Itu kita berkolaborasi agar tidak ada miskomunikasi antara siswa ini kepada guru BK dan wali kelasnya, kemudian kepada kesiswaan dan kepala sekolah. Itu sangat penting untuk kita kolaborasi agar dapat memajukan kemajuan zaman, apalagi siswa-siswi sekarang. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Stay tune dan tetap ikuti perkembangan kami, dan terus jika ada pertanyaan bisa langsung
komen di bawah ataupun bisa tanya langsung ke kami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.